diskusinya dari publikasi dari mahasiswa yang berawal dari tweet bagaimana ada satu akun gitu yang kemudian memaparkan, oh ini politik itu sekarang nggak menyeramkan lagi loh, tapi kemudian politik itu menyenangkan gitu dengan dikasih sebuah utas-utasnya berupa video-video TikTok dari berbagai macam politik, berbagai macam partai politik itu, dari mulai konvensional yang besar gitu sampai ke beberapa partai politik baru gitu. Salah satunya juga partai buruh di salah satu tweet tersebut ya. Dan di situ kayak kita melihat nih, apakah benar gini yang kemudian dikatakan milenial itu adalah direpresentasikan seperti itu ya, meskipun kalau misalnya kita berbicara konteksnya adalah publikasi, ya sebenarnya gak ada yang salah dalam hal publikasi, cuma yang kita pertanyakan adalah konteksnya ada. Apakah kemudian politisi milenial itu dianggap cuma sebagai yang tadi itu menarik perhatian gitu, untuk kemudian menarik mata gitu, apalagi terutama dari berbagai macam partai politik di dalam UKAS tersebut isinya adalah perempuan muda khususnya. Nah ini kan jadi satu pertanyaan juga, apakah kemudian ini yang dibilang representasi dari milenial, apakah itu beneran kader? Itu yang jadi pertanyaan, itu beneran kader atau emang itu talent? Kalau misalkan kita bicara publikasi kan ada juga yang dibilangnya kader, ada juga talent yang di hire untuk kemudian menjadi representasi. Nah mungkin nanti di sini ada Biara, nanti mungkin bisa cerita-cerita ya background dari publikasinya gitu. Nah di situ kita juga membuat publikasi untuk kemudian berdiskusi dengan teman-teman dari audiens mahasiswa, apakah kemudian ini yang dibilang merepresentasikan anak muda, apakah anak muda yang seharusnya ya punya, yang kayak kita sepakat kalau anak muda itu bahasanya ya, ada yang bilang berani, ada yang bilang nekat, atau ada juga yang bilang anak-anak muda ini pada gila-gila nih gagasannya, luar biasa, out of the box gitu, karena mereka punya banyak resource untuk kemudian mengembangkan idenya. Nah, apakah ini kemudian dikatakan sebagai representasi anak muda? Maksudnya dari berbagai macam isu anak muda yang anak hari ini hadapi, apakah cuma sebatas diwakilkan oleh hal itu sih? Ya hal itu. Makanya ketika teman-teman partai buruh ngajak diskusi ini, saya tertarik banget nih. Karena apa? Karena salah satu isu yang tentunya jadi fokus anak muda ke depannya adalah bagaimana kemudian pemenuhan hak hidup yang layak gitu. Karena kan hari ini teman-teman masih pada kuliah gitu atau belajar gitu, generasi Z masih di bangku sekolah, tapi kemudian yang akan datang di hadapan mereka adalah bagaimana situasi pekerjaan mereka, pemenuhan hak hidup, juga bagaimana tentang misalnya teman-teman perempuan, soal keamanan mereka di lingkungan kerja, karena kita tahu bagaimana kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja itu harus jadi satu hal yang sebenarnya itu adalah fenomena gunung es, ya kelihatannya dikit tapi ternyata bawahnya banyak banget yang nggak ketahuan, sama seperti yang terjadi di kampus, fenomena kekerasan seksual di lingkungan kerja. Dan di situ kayak kita lihat, atau kayak anak-anak muda nih yang bakal kerja, bagaimana terkait dengan kesempatan untuk dapat akses hunian layak gitu, bagaimana kita lihat tanah-tanah kita dikuasai oleh segelintir orang yang kalau kita bilangnya oligarki gitu, bagaimana anak-anak muda bisa punya kesempatan di hidup layak di masa yang akan datang. Atau juga ada juga teman-teman PHI di sini, makanya di sini gue pengen ngundang banget sih teman-teman PHI bagaimana soal mereka berbicara terkait dengan lingkungan gitu, karena apapun yang terjadi di masa depan yang akan ngerasain itu anak muda. Hal-hal atau kebobrokan orang tua yang lakukan hari ini, yang nanggung adalah anak muda hari ini. Jadi kayak ada kerusakan lingkungan, ada pembukaan tambang yang merusak yang tanpa amdal dan merusak lingkungan hidup. Nah itu nanti yang akan merasakan adalah anak muda. Dan makanya di sini kita mempertanyakan kembali nih, bagaimana kemudian partai sebagaimana seharusnya wadah ataupun kendaraan masyarakat umum. Kita berbicara ini ya idealnya ya, kalau kita partai-partai yang udah kan ya gitu-gitu ya, tapi kita berbicara partai sebagai satu wadah untuk saran aspirasi harusnya bisa kemudian terlalu kecil gua agak ini nih,
harusnya bisa mewadahi aspirasi anak muda. Dan terutama ya apa sih namanya, kayak kita lihat hampir di semua apa sih namanya, di semua, aduh sorry ya, hampir di semua apa sih namanya, konferensi partai di ini selalu berbicara bahwa anak muda 4.0, anak muda itu adalah apa sih namanya, Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia, anak muda itu kreatif segala macam. Tapi kadang-kadang yang sering diluput juga adalah bagaimana anak-anak muda yang underprivileged, anak-anak muda yang tidak mendapatkan akses ke pendidikan, anak-anak muda yang tidak punya gadget untuk kemudian mengakses ilmu pengetahuan di luar bangku sekolah. Nah ini kan jadi ini juga nih. Ya, makanya kemarin kalau misalnya dibilang, ini ngapain sih mahasiswa ikut demo buruh, ini ngapain sih mahasiswa ikut demo Omnibus Law, atau anak muda, anak sekolah bahkan ya, anak sekolah ngapain sih ikut demo Omnibus Law, karena kita tahu nih bakal kedepannya yang bakal kena adalah kita anak muda akan mewarisi keadaan hari ini. Maka di sini di publikasi itu ya, dari kita dari Bangsa Mahasiswa coba nih buka diskusi terhadap teman-teman bahwa oh ini anak-anak muda, Parpol ngeliat anak muda sebagai apa sih? Apakah jadi satu amunisi gitu ya? Kan anak yang tadi yang gue bilang di awal, anak muda dengan segala ide, entah idenya kan beda tipis, ide brilian sama ide gila ya. Apakah itu jadi mereka jadi penyumbang gagasan di dalam Parpol itu sendiri, atau justru sebagai etalase politik? Kalau misalkan cuma ya seperti yang ada di ini ya, maksudnya kayak juga di TikTok, ya sorry itu saya untuk semua parpol kalau yang melakukan cara seperti itu ya sama aja kayak ini digitalisasi biduan dangdut gitu kan, cara-cara apa ya konvensional yang dilakukan untuk kemudian bisa mengumpulkan massa yang apa ya yang biasa dilakukan oleh parpol di yang udah dan mungkin masih dilakukan hari ini ya dengan cara bikin dangdut terus kemudian ngumpulin massa untuk show of power gitu, ini masa kita loh. Cuma kan akhirnya dengan ada cara TikTok kayak gitu kan dipindah aja ke ranah digital gitu. Kalau misalkan nih lihat nih ada 1 juta viewer, ada 100.000 like, ini masa kita loh. Ini kan sama kayak alih lokasi doang nih showing of powernya, tapi juga gimana melihat masanya yang awalnya lewat acara dangdutan ke arah yaitu joget-joget di TikTok. Nah ini kan yang kemudian disayangkan sekali. Padahal sebenarnya anak muda lebih dari itu. Anak muda gak cuma sekedar jadi hiasan yang bentuknya cantik, bentuknya bagus, untuk kemudian ditaruh di depan nih. Ini lihat nih etalase kita bagus nih, lihat dari anak-anak muda. Nah, tapi harusnya bisa juga jadi apa ya, punya space gitu, punya space untuk kemudian menyuarakan suara-suara anak muda. Sebagaimana kita bahkan dalam politik elektoral sekalipun ya, di tahun 2019 kan ada publikasi dari teman-teman Kumparan gitu, ada 10 anggota DPR termuda, gue lupa DPR MPR atau DPRD gitu, pokoknya ada 10 anggota Dewan Pemuda yang kemudian terpilih, dan kemudian jadi pertanyaan gitu, ini beneran merepresentasi anak muda atau enggak? Karena apa? Karena ketika dilihat, oh ternyata kekayaannya sampai berbiliar-biliar, oh ternyata pas dilihat anak bupati ini, oh ternyata dilihat anak anak gubernur ini, anak pengusaha ini kan jadi bagaimana kemudian kita melihat, bukan kita sih, bagaimana kemudian partai melihat anak muda itu, apakah cuma sekedar jadi penghias atau itu tadi nih penyumbang gagasan politik? Karena kita bisa lihat di banyak kemudian anak-anak muda kita yang punya banyak prestasi, yang punya banyak pemikiran, yang punya gagasan, dan akan sangat disayangkan sekali ketika banyak anak-anak muda gak diberikan kesempatan itu. Apalagi ya kalau misalkan kita lihat di ini gue sok tahu aja ya, ini kalau teman-teman ada yang lebih ngeri bisa koreksi gue ya, di beberapa kasus yang gue temuin ya, ini subjektif banget ya, beberapa kasus yang gue temuin, bahkan ketika anak muda dimajukan dalam pemilihan politik elektoral, mereka dimajukan untuk dikalahkan gitu, dimajukan untuk memecah suara, dimajukan untuk kemudian nanti suaranya dikasih ke anggota caleg yang ingin mereka majukan. Nah ini kan jadi satu ini juga nih. Kalau misalkan ternyata kayak gitu ya sangat disayangkan sekali nih, anak muda gak punya kesempatan untuk kemudian bisa menyuarakan atau juga membawa
aspirasi, kalau kita baca ini ya, kelompok anak muda itu sendiri nih, dan aspirasinya kayak gimana yang gue bilang tadi, bagaimana soal mereka masa depannya, kepastian kerja, lingkungan hidup, atau juga akses pendidikan, bahkan yang mungkin paling real gitu, bagaimana kemudian biaya kuliah gratis dan juga berkualitas ya, atau juga bagaimana kemudian mereka sudah punya akses pendidikan, bagaimana mereka bisa berkuliah dengan aman, bebas dari apa sih namanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh apa sih pelakunya. Nah ini kan jadi satu isu juga, bagaimana kemudian anak muda dan juga politik itu gak apa ya, gak cuma tadi ini banyak ke topik awal, gak cuma sekedar menghias doang, tapi juga bisa jadi satu pelaku aktif yang kemudian mewakili kelompoknya. Itu sih mungkin kalau dari gua, di mungkin nanti bisa ini kita elaborasi sama Satya sama Bire buat ini diskusi berlanjutnya. Ada yang gua lupa. Iya. Di data BPS di tahun 2024, generasi Z dan generasi milenial, kalau kita pakai ini ya, pakai patokan yang umum ya, orang-orang yang lahir di tahun 90-an dan 2000-an ke atas akan mendominasi suara di tahun 2024. Nah ini kan maksudnya partai gitu, apakah mereka cuma lihat ini anak muda sebagai lumbung suara doang nih, gak kemudian menjadi representasi mereka. Sedangkan di tahun 2024 ini mungkin ya jadi salah satu alasan kemudian kenapa banyak partai politik mulai gencar untuk mendekati suara anak muda lewat berbagai cara, karena itu tadi di tahun 2024 generasi Z dan generasi milenial ya akan menjadi apa ya, penentu suara. Gue lupa 30% atau 40% dari daftar pemilih tetap itu akan diwakili oleh kelompok anak muda ini ya. Kalau misalkan milenial paling tua lah tahun 90-an. 90-an berarti 2024 umurnya 34 gitu. Atau apa sih namanya? Generasi Z gitu yang paling tua, lahirnya tahun 2000. Itu berarti umurnya 24 tahun di 2024. Nah ini kan jadi apa ya, mengingat bagaimana apa ya, komposisi penduduk kita masih segitiga ya, maksudnya kelompok-kelompok muda ini yang masih mendominasi. Nah itu yang ini jadi penting juga nih, bagaimana kemudian bener gak sih partai itu care gitu dengan anak muda, bener gak sih partai itu peduli dengan anak muda, gak cuma sekedar ngambil suaranya doang. Nah maka di situ poinnya sih dari gua sih itu sih, sorry gua kelupaan gitu ya.